Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Pasti semua sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun kita masih dalam pandemi COVID-19, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, rajin berolahraga, serta belajar sungguh-sungguh selama di rumah. Baik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tema ke-8, subtema 1, dan pembelajaran yang pertama. Dalam materi ini kita akan mempelajari tentang manfaat air. Apa itu manfaat air? Manfaat air bagi makhluk hidup. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air saja, namun hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Tanpa air, tidak ada kehidupan di dunia ini. Air begitu penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Sangat tepat jika ada yang mengatakan bahwa air merupakan sumber kehidupan. Selanjutnya, dalam materi ini kita akan mempelajari tentang manfaat air bagi makhluk hidup. Pernahkah anak-anak menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya pernah ya, bahkan setiap hari. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang manfaat air bagi manusia, manfaat air bagi hewan, dan terakhir manfaat air bagi tumbuhan. Baik, manfaat air pertama yang akan kita bahas adalah manfaat air bagi kehidupan manusia. Tentunya air sangat berkaitan erat dengan manusia. Contohnya, air digunakan untuk minum. Yang kedua, air digunakan untuk mandi. Dan yang ketiga, di bidang olahraga, air digunakan untuk berenang. Dan di bidang pertanian, air digunakan oleh para petani untuk mengairi persawahan. Ya, manfaat air yang kedua yang akan kita bahas adalah manfaat air bagi hewan. Ya, sama seperti manusia, air sangat berhubungan erat dengan manusia. Tentunya juga dengan hewan. Air juga sangat berhubungan erat dengan hewan. Contohnya, air digunakan oleh ikan untuk keberlangsungan hidupnya. Baik itu ikan yang ada di akuarium ataupun ikan yang ada di lautan. Semuanya membutuhkan air untuk berlangsungnya kehidupan. Contoh yang kedua, air digunakan oleh kerbau. Kerbau selalu membutuhkan air untuk membersihkan dirinya dari kotoran maupun lumpur-lumpur yang ada di tubuhnya. Contoh yang ketiga, air digunakan oleh hewan kudanil. Kudanil memerlukan air untuk berendam di siang hari karena untuk menghindari panasnya sinar matahari. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah manfaat air bagi tumbuhan. Tentunya selain hewan dan manusia membutuhkan air, tumbuhan juga membutuhkan air untuk keberlangsungan hidupnya. Contoh pertama adalah sebagai tempat hidup. Kita lihat pada eceng gondok. Eceng gondok memerlukan air untuk keberlangsungan hidupnya. Contoh lain bunga teratai. Bunga teratai juga memerlukan air untuk keberlangsungan hidupnya. Selain itu, yang kedua adalah menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat harus. Bahan yang diangkut dapat berupa bahan mineral dari dalam tanah dan bahan-bahan organik dari hasil fotosintesis. Ya, setelah kita mempelajari manfaat air dan anak-anak juga setelah menggunakan air bagi kehidupan manusia, tentunya kita juga wajib menjaga ketersediaan air bagi kehidupan manusia. Bagaimana cara menjaga ketersediaan air bersih? Yang pertama, memakai air seperlunya. Yang kedua, tidak membuang-buang air bersih. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke sungai. Dan yang keempat, menanam banyak pohon sebagai daerah resapan untuk menjaga sumber air di lingkungan kita. Setelah anak-anak mempelajari tentang manfaat air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, selanjutnya pada materi berikutnya adalah diharapkan anak-anak mampu membuat peta pikiran dari teks bacaan yang berjudul Warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km untuk mendapatkan air bersih. Ya, materi pada berikutnya adalah peta pikiran.
Apa sih peta pikiran itu? Peta pikiran adalah suatu informasi menjadi lebih rinci dan menarik. Peta pikiran memberikan banyak manfaat, di antaranya yang pertama, membantu kita dalam menemukan informasi penting dari suatu bacaan. Yang kedua, memudahkan kita untuk mengingat banyak sekali informasi. Yang ketiga, mempermudah membuat konsep dari suatu materi. Dan yang keempat, memudahkan kita untuk memahami suatu isi bacaan. Nah, tujuan membuat peta pikiran adalah, ada yang tahu? Iya, tujuan membuat peta pikiran adalah untuk mempermudah dan mengingat sesuatu dan membantu mencatat informasi penting dengan menggunakan kata kunci. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah untuk menyusun peta pikiran? Berikut ini kita akan mempelajari langkah-langkah dalam membuat peta pikiran berdasarkan suatu bacaan. Yang pertama, tentukan judul bacaan sebagai cabang utama. Yang kedua, tentukan turunan atau cabang-cabang dari cabang utama. Yang ketiga, gunakan garis untuk menghubungkan antara cabang utama dengan cabang turunan. Dan yang keempat, tulis kata kunci pada cabang, lalu kembangkan dengan menambah ranting yang berisi gagasan-gagasan penting. Cukup sekian materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasih untuk anak-anak atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap patuhi protokol kesehatan, selalu cuci tangan, dan jangan patah semangat dalam belajar di rumah. Sampai jumpa di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.